Oke, masih di channel Sukrigo. Kali ini kita akan membahas soal UTBK TPS PK ya, pengetahuan kuantitatif tahun 2021 hari pertama dan hari kedua ini. Jadi ada 9 soal dan tipe soalnya ini kebanyakan HOTS ya, soal-soal yang modelnya baru ya. Sudah juga dilihat di hari ketiga keempat ada kemiripan juga yang keluar. Ya, jadi nanti jika ingin mendapatkan file soal lengkapnya bisa nanti diklik ya deskripsi di bawah. Nanti bisa diambil file PDF-nya di alamat blog saya. Alangkah baiknya dikerjakan dahulu atau di pause dulu, baru setelah itu bisa dibandingkan ya dengan pembahasan dari saya. Oke, baiklah. Nomor satu ya. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli ABC adalah satu. Nah, jadi maksudnya FPB A dan B harus satu, kemudian A dan C juga harus satu, kemudian juga B dan C juga harus satu. Nah, ini yang perlu ditekankan di sini. Jika B kali C sama dengan 56, A tambah C sama dengan 2B dan B lebih kecil 10, maka pernyataan yang benar adalah, baiklah, jadi untuk mengerjakan soal teori bilangan seperti ini, ya, ini bisa kita bagi kasus ya, kita coba saja kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, jadi saya tulis di sini B dikali C, ya, itu sama dengan 56. Nah, tentunya untuk faktor B kali C yang FPB-nya 1, bisa saja kita buat 7 dengan 8 ya. Karena 7 dikali 8, FPB 7 dan 8 1. Jadi B-nya 7, C-nya 8 gitu. Tapi kalau misalkan kita pilih ya, ini misalkan 2 kali 7, 14 kali 4 ya, 14 kali 4. Ini misalnya 14 kali 4, ini misalnya saja ya. Nah, ini jelas salah tidak kita pilih karena FPB antara 14 dan 4 tidak satu ya, ini FPB-nya 2. Nah, begitu. Jadi kita harus memperhatikan syarat daripada soal. Oke, langsung aja kita uji untuk A tambah C-nya. Sama dengan 2B. Oke, ini tinggal kita masukkan saja. Tadi C-nya 8. Berarti A ditambah 8 sama dengan 2 kali B. 2 kali 7 itu 14. Nah, sehingga dengan mudah kita dapatkan solusi itu yang ini adalah A-nya 14 kurang 8, 6. Nah, perhatikan di sini. Ya, antara A dengan C, ya dari sini, FPB antara A 6 dan C itu 8. Nah, ini tidak satu. Ya, ini FPB-nya 2. Tentu persamaan ini tidak memenuhi ya, jadi kontradiksi. TM kita singkat tidak memenuhi. Begitu ya. Jadi ini yang pertama. Nah, berarti boleh kita balik gitu. Kita tukar. Coba kita tukar B-nya 8, C-nya 7 gitu. Nah, sehingga untuk A tambah C sama dengan 2B, ya, kita akan punya nilai C-nya tadi 7 ya. Itu sama dengan 2 kali B. B-nya tadi 8, 2 kali 8, 16. Sehingga nilai A sama dengan 16 kurang 7, 9. Oke, maka perhatikan di sini. FPB A dengan B, 8 dengan 9 itu satu ya. Kemudian juga antara A dengan C juga satu. Berarti memenuhi. Maka dari sini kita punya nanti himpunan penyelesaian A, B, dan C. Ya, itu adalah A-nya 9, B-nya tadi 8, dan C-nya 7 gitu ya. Nah, jadi dibutuhkan ketekunan ya menjawab soal ini. Jadi ini yang memenuhi ya, ini tadi salah gitu.
Ya, tinggal kita uji keempat pernyataan ini. Yang pertama, jumlah ketiga bilangan adalah ganjil. Nah, ini jumlahkan. Ya, ganjil ditambah ganjil ya, itu genap. Genap tambah genap adalah genap. Tentu ini salah gitu ya. Jadi ini kita memperhatikan jenis bilangannya atau paritas ya. Ini kalau di materi Olimpiade Matematika namanya paritas atau jenis. Jadi langsung aja kita lihat ganjil tambah ganjil genap ya. Genap tambah genap itu genap. Salah. Oke. Satu salah ya. Kita lihat nomor dua. Jumlah dua bilangan terkecil adalah ganjil. Bilangan terkecil itu ini. Ya, genap ditambah ganjil adalah ganjil, berarti benar. Begitu. Oke, sebenarnya sudah langsung bisa dijawab ya kalau ujian seperti ini. Satu salah, ya. Dua benar, udah jelas jawabannya C. Begitu, ya. Tapi kita akan uji semuanya. Yang ketiga, hasil kali ketiga bilangan lebih kecil dari 100. Nah, coba kalikan semua. Apakah lebih kecil dari 100? Gitu. Nah, kita lihat tadi B kali C saja sudah 56. Ya, 56 kali 9 tentu lebih besar 100. Tentu salah yang ini. Oke. Nah, yang keempat, jumlah dua bilangan terbesar lebih besar daripada dua kali bilangan terkecil. Berarti jumlah dua bilangan terbesar 9 ditambah 8 ya yang diminta lebih besar daripada dua kali bilangan terkecil 7. Ya, kalau kita lihat ini kalau kita lihat 9 tambah 8 17, ya lebih besar dari 14. Berarti benar. Oke. Maka untuk nomor 1 jawabannya adalah C ya. 2 dan 4. Oke. Baiklah, sekarang nomor 2 ya. Petani menanam cabai di lahan berbentuk persegi dengan sisi 100 meter. Jarak tanam berkisar 0,5 sampai 1 meter. Diasumsikan rata-rata produksi tiap pohon adalah 0,5 kg. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang berikut yang benar? Jadi yang ditanya adalah minimum produksi cabai. Nah, jadi gini. Ini 5.500 ya. Coba kita gambarkan saja ya. Misalkan lahannya itu berbentuk kubus gitu ya. Nah, sekarang supaya dia tuh minimum atau minimal cabai, ya, tentu kita akan isi dia ya. Misalnya di sini satu cabai. Nah, jarak antar cabainya itu adalah 1 meter gitu ya. Ini 1 meter semua sampai ujung sini gitu ya. Dan seterusnya ini ya. Nah, dengan panjang tadi salah satu sisinya adalah 100 meter, tentu banyak cabai di sini adalah rumusnya 100 tambah 1. Langsung saja dia ada 101 gitu. Ini ada 101 ya. Atau gini, misalkan saya buat untuk kasus kecil ya. Nah, kalau saja ya, kalau misalkan saja ini jaraknya 2 meter ya. Nah, ini dia. Kalau setiap 1 meter, tentu banyak cabainya di sini ada 3. 1, 2, 3 begitu. Jadi tinggal tambahkan 1 saja. Gitu ya. Demikian juga untuk yang ke atas ini. Ini 1 meter dan seterusnya. Tentu ada 101. Maka total cabainya di sini adalah 101 dikali 101 buah gitu. Nah, itu adalah minimalnya. Kalau maksimalnya tentu 0,5 kita gunakan jaraknya. Kemudian produksi cabainya tinggal kita kalikan saja dengan rata-rata produksi tiap pohon. Ini banyak pohon ya. Banyak pohonnya. Tinggal dikalikan dengan 0,5 kilogram. Begitu ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Nah, kalau kita kalikan ini hasilnya adalah 101 kali 101 itu adalah 10.201 ya. Nah, dikali setengah itu sama dengan ya dibagi 2 ya.
Maka kalau dibagi 2 ini tentu menjadi 5.100,5 gitu ya. Nah, tentu lebih kecil ya. Lebih kecil daripada 5.500. Itu artinya P lebih kecil dari Q. Ini kalau dihitung ya. Sebenarnya bisa saja kita pakai perkiraan. Kalau pakai perkiraan ini kan 100 ya, misalnya kita anggap saja 100. 100 dikali 100 dibagi 2 gitu. Nah, ini 50. Nah, 50 kali 100 tuh 5.000 ya. Nah, tentu masih lebih kecil. Nah, satunya ini kan sedikit sekali ya, gitu. Itu bisa pakai perkiraan, tapi ini lebih tepatnya dia 5.100. Maka jawabannya adalah B ya. P lebih kecil daripada Q. Oke, kita lanjut lagi nomor 3 ya. Ini mohon maaf ya, ada garis merah ini ya. Ini perekam layarnya ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa dibaca. Nomor 3, seorang ibu membuat program belajar peduli di rumah bagi anaknya untuk setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi hanya 3 hari saja dalam seminggu. Informasi nilai hadiah untuk kegiatan tersebut sebagai berikut. Kegiatannya ada membersihkan rumah, membantu orang tua, dan menolong adik kakak. Ini adalah nilai hadiah per jamnya untuk hari Senin, ya ini Rabu, dan Jumat. Oke, kita langsung lihat apa yang ditanya. Jika dalam satu hari, anak tersebut harus melakukan kegiatan minimum 4 jam. Jadi perlu digarisbawahi minimumnya 4 jam. Ya. Dan wajib membersihkan rumah minimum 1 jam. Jadi ada yang wajib ya membersihkan rumah 1 jam. Jadi membersihkan rumah itu yang ini. Ini wajib. Pertanyaannya, minimum total nilai hadiah yang diperolehnya dalam 1 minggu adalah, nah, jadi minimumnya ambil yang terkecil tentunya hadiahnya di sini. Ya. Dalam 1 minggu maksudnya ya Senin, Rabu, Jumat. Oke, jadi ini mudah sekali ya sebenarnya. Hanya pakai logika saja. Untuk hari Senin tentu kita pilih ini kita kalikan dengan 1 jam. Kenapa? Karena masih ada yang lebih kecil, ini 5.000. Ini tidak kita pilih ya karena minimum. Supaya dia dapat 4 jam, maka ini kita kali 3. Gitu. Maka 10.000 ditambah 15.000. Di sini 25.000 gitu ya. Demikian seterusnya. Untuk hari Rabu ini kita kali 1 saja karena minimalnya 1 jam untuk membersihkan rumah ya. Nah, ini lebih kecil yang 5.000, maka ini kita kali 3. Maka 15.000 ditambah dengan 15.000 ini. Yang ini 30.000. Nah, kita ke sini Jumat. Ternyata yang membersihkan rumah itu paling kecil 5.000. Maka ini kan minimal 1 jam. Berarti boleh langsung 4 jam. Kalikan 4 berarti 20.000 ya. Yang lainnya tidak kita pilih. Nah, kita tinggal jumlahkan saja ya. 25 tambah 30 tambah 20, 75.000 rupiah. Maka jawaban adalah C. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini soal limit ya. Ini soal limit keluar di soal TPS. Ya. Jadi matematika dasar juga bagian dari TPS kuantitatif. Semua pasangan MN yang M dan N merupakan anggota himpunan -3, -1, 0, 1, 3 memenuhi limit X menuju 2, MX plus 6 per X plus 1 sama dengan 2N. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang benar-benar ada. Nah, jadi nanti opsinya ini sebenarnya opsi yang A itu tadi ada 0 ya. Opsi yang B nanti ada 1, yang C ada 2, kemudian yang D ada 3 ya. Opsi E ada 4, ini dia opsinya ya. Oke. Kita perhatikan untuk limit itu biasanya di penyebut kita lihat. X plus 1. Nah, ini X-nya 2. Kalau kita langsung substitusi atau kita ganti X-nya, 2 ditambah 1 itu 3, bukan 0. Artinya, ini langsung saja kita gantikan. Maka soal ini menjadi ya 2 kali M.
2M ditambah 6 per 2 tambah 1, 3 sama dengan 2N ya. Jadi karena tidak menghasilkan nilai 0, maka kita tidak perlu mencari 0 per 0 gitu ya. Maka langsung saja ini kita masukkan, kita sederhanakan persamaan ini. Dari sini kita punya 2M tambah 6 sama dengan 3 dikali 2N. 6N ya. Oke. Atau kalau dibagi 2, M tambah 3 sama dengan 3N. Atau M sama dengan 3N dikurang 3. Ya. Inilah yang kita punya ya. Hubungannya antara M dan N. Nah, dari persamaan ini ya, jelas persamaan satu ini salah. Gitu. Nah, sekarang kita akan menguji masing-masing nilai M itu ya berapa dengan M dan N itu anggota yang di sini. Ya, ini kita harus tuliskan satu persatu. Ya. Jadi untuk M, N dulu ya. Yang pertama, N sama dengan minus 3. Masukkan kemari. Maka nilai M sama dengan 3 dikali minus 3 dikurang 3. Ini sama dengan min 9, min 12. Nah, kita perhatikan min 12 apakah ada di himpunan semesta ini? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada ini tidak memenuhi pasangan yang ini. Begitu. Nah, kita lanjut sekarang. Yang kedua untuk N sama dengan min 1 ya. Maka kita punya M sama dengan 3 dikali min 1 dikurang 3. Ini minus 6. Min 3 kurang 3. Nah, minus 6 juga tidak ada di semestanya. Maka ini juga tidak memenuhi. Sekarang untuk 0. Ya. Oke, untuk N sama dengan 0. Maka M sama dengan 3 dikali 0 kurang 3. Berarti 0 kurang 3 sama dengan minus 3. Nah, ini memenuhi. Ya, jadi pasangan ini untuk M dan N ya. Ini pasangannya MN itu sama dengan M-nya minus 3, N-nya 0 ya. Karena minus 3 ada di sini. Sekarang kita uji kemari ya. Gitu. N kurang M besar 0. Coba 0 di sini saja ya kita buat ya. N kurang M besar 0. Ya, untuk pasangan min 3, 0. Oke. Berarti min 3 kurang 0. Oh, maaf. N-nya ya, 0 ya. Berarti 0 dikurang minus 3. Benar ya? Berarti ini benar. Kita uji lagi yang kedua. M tambah N. M tambah N kecil M kali N. Min 3 tambah 0 minus 3 ya. Minus 3. Apakah lebih kecil dari M kali N? Min 3 kali 0 itu 0. Benar juga. Oke. Terakhir M tambah N besar 0. Dihapus dulu. Oke. Jadi M tambah N ya. M tambah N apakah besar sama dengan 0? Ya, tentu salah ya. Minus 3 ditambah 0 itu minus 3. Oke. Nah, apakah sudah cukup ini saja? Belum. Ya, karena kita harus menguji untuk 1 dan 3. Gitu. Jadi yang berikutnya untuk N sama dengan 1.
kita punya M sama dengan 3 dikali 1 kurang 3. Ini sama dengan 3 kurang 3, 0. Nah, ini memenuhi. Ya, pasangan MN-nya adalah M-nya 0, N-nya 1. Nah, yang terakhir kita harus uji untuk N-nya 3. Ya, kalau N-nya 3, maka nilai M-nya sama dengan 3 kali 3, 9, kurang 3, 6. Ya, ini jelas tidak memenuhi. Oke, jadi ada 2 titik yang memenuhi. Nah, min 30 dan 01. Ini juga kita uji kemari. Ya, kebersamaan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Gitu. Ya, ini kita uji. Kita buat tabel saja. Ya. 01. Masukkan ke sini. N-nya 1. 1 dikurang 0 itu 1. Ya. Ini 1 kurang. Nah, hapus dulu ya. Ya, tadi 1 dikurang 0 besar 0. Ya, ini memenuhi juga. Nah, yang di sini M tambah N. Berarti 0 tambah 1, 1 lebih kecil dari M kali N. 1 dikali 0 itu kan 0. Nah, ini salah. Ya, untuk yang di sini salah. Berarti tidak boleh dipilih yang ini. Yang terakhir M tambah N besar 0. Nah, M tambah N besar 0 berarti 0 tambah 1, 1 besar 0, benar. Nah, walaupun ini benar tapi salah di sini. Kita harus mencari yang irisannya. Ya, irisan yang benar-benar itu adalah yang ini. Ya, ini benar dan benar. Berarti yang benar hanya N kurang M. Nah, ini salah semua ya, karena di sini ada salah, ada salah. Begitu. Ya, jadi di sini jawabannya hanya ada 1. B. Itu untuk soal nomor 4. Ya, demikiannya ini sudah 4 soal ya yang kita bahas untuk bagian pertama soal UTBK tahun 2021 TPS PK ya, pengetahuan kuantitatif. Nanti untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan nomor selanjutnya ya, nomor 5 sampai 9. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Jika Anda merasa ini sangat bermanfaat, boleh di like, kemudian boleh di subscribe ya, dan di share kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Oke, sampai di sini sekian dan terima kasih.